Baik, kita lanjutkan perbincangan langsung ke Gus Ipul. Gus Ipul, tadi Kang Zainul menyatakan bahwa saat ini hubungan antara PBNU dan juga PKB ini bersifat seperti hanya moral, kemudian juga historis, kultural, dan juga aspiratif. Anda melihatnya harusnya bukan seperti itu, lebih dalam lagi begitu? Atau seperti apa? Iya, iya boleh dirumuskan sebagai apalah hubungan ini ya. Tadi disebut sebagai hubungan yang memiliki sejarah, sebagai pihak yang melahirkan gitu. Anggap aja kami ini sebagai orang tuanya, gitu, yang juga ingin supaya anak kita lebih baik. Karena kita lihat ada beberapa yang memang cukup serius ya, kaitannya dengan perubahan-perubahan di dalam ADN. Ini saya sebut misalnya tadi sudah kita bahas, tidak saya ulang lagi, soal keberadaan Suro. Kemudian yang kedua soal permusyawaratan di lingkungan PKB, di mana ketua umum itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk menghentikan sewaktu-waktu dan lain sebagainya. Jadi ini yang sebenarnya kita ingin perbaiki. Jadi supaya lebih terbuka partai ini, ya, untuk bisa dijadikan medan pengabdian di bidang politik bagi kader-kader NU. Jadi ini yang hal-hal yang kita perbaiki, dan kita semua yang kita diskusikan itu bukan diskusi sembarangan, semua terukur, ada timnya, yang kemudian tim juga melaporkan ke PBNU, semua dalam kerangka untuk memperbaiki PKB ke depan. Untuk memperbaiki PKB, ya itu menyebut dandani. Nah ini yang kemudian ditafsirkan macam-macam, tidak karu-karuan, sehingga substansinya sendiri tidak pernah direspon oleh PKB. Yang direspon bahkan ada beberapa hal yang sifatnya pribadi gitu. Ini yang kita benar-benar tertekan. Kemudian banyak pihak memang PBNU ngapain? Ketua umum itu kuat loh di PKB, ya mesti kuat dong ketua umum gimana? Apalagi cabang ya, wilayah itu memang ditentukan oleh ketua umum. Ya akan kuat gitu. Kemudian dukungan juga dimobilisasi gitu. Harus dukung ini berangkat kamar, kalau enggak dan seterusnya seperti itu, ya pasti kuat karena ini sifatnya adalah sudah dirancang sedemikian rupa. Mandataris itu hanya ketua umum gitu. Kalau dulu kan mandataris dua, ya Dewan Suro atau ketua Dewan Suro dan ketua Dewan Tanfid, dua-duanya adalah mandataris. Jadi ini sekali lagi kita dalam kerangka ya, kalau dulu PBNU bisa menunjukkan, tentu hari ini PBNU juga semestinya bisa memperbaiki. Mudah-mudahan ini bisa diterima dengan jernih. Baik, Kang Zainul, silakan closing statement sekaligus menanggapi yang disampaikan oleh Gus Ipul. Ya, saya kira kita perlu melihat lagi ya positioning PKB dan PBNU itu dalam konteks konstitusional. Itu penting agar kan kita ini bernegara landasnya konstitusi ini, aturan main. Sudah jelas bahwa PKB partai politik diberikan kewenangan penuh untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Nggak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Termasuk PBNU? Termasuk PBNU, nggak boleh. Secara organisatoris loh ya. Tapi secara kultural boleh. Tapi yang sekarang dilakukan oleh PBNU kan organisatoris. Membentuk tim segala macam itu kan organisatoris semua. Kan memperbaiki tadi ke depannya. Kewenangannya nggak ada. Legal standingnya nggak ada. Itu menjadi catatan kita. Yang berikutnya terkait dengan soal kewenangan Dewan Suro, ADRT segala macam itu semuanya sudah diputuskan dalam forum tertinggi di partai PKB, yaitu Muktamar. Muktamar adalah forum tertinggi pengurus dan kader partai. Sehingga apa yang diputuskan oleh PKB terkait ADRT itu sudah legitimate secara politik internal PKB dan juga sudah disahkan oleh Kemenkumham. Baik. Kenapa? Karena ADRT itu harus disahkan oleh Kemenkumham. Baik. Artinya apa? Kalau ada orang yang mempersoalkan ADRT PKB itu berarti mempersoalkan proses legitimasi politik di PKB yang sudah berjalan, yang dilindungi oleh undang-undang partai politik dan juga legalitas dari Kemenkumham. Kalau mau memperbaiki ADRT PKB punya usulan, ya udah, ayo kita sama-sama sampaikan ke DPC PKB, nanti di Muktamar disampaikan, dibahas. Kalau forum di luar Muktamar nggak ada legal standingnya. Gitu. Terima kasih Kang Zainul, terima kasih juga Gus Ipul sudah bergabung sama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita tunggu nanti bagaimana jalannya Muktamar PKB ke depannya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.